شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberinya kesempatan untuk memenuhi panggilannya melaksanakan ibadah salat Jum'ah yang sekiranya tanpa izinnya tidak mungkin kita dapat datang memenuhi panggilannya. Sebagaimana kebanyakan orang hari ini juga tidak datang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Beruntunglah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendatangi rumahnya melaksanakan ibadah Jumat. Dan itu berarti bahwa kita adalah hambanya yang terpilih, yang dipilih olehnya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita yang diperintahkannya pada kita, dan kemudian semoga saja kita setelah mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah khatib, menyampaikan tausiahnya, menyampaikan khutbahnya, kita dapatkan sesuatu yang itu kemudian menjadi mendorong kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan khatib mengajak pada kita semua, mari selalu kita tingkatkan iman takwa kita, karena hanya iman takwa itulah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia hingga akhirat nanti. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan keluarga kita semua, para pengikutnya akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu hari ini adalah hari atau tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ketika kita mendengarkan atau mengingat tanggal ini, maka kita mengingat sesuatu. Dan kita semuanya umumnya sangat faham betul bahwa pada tanggal inilah lahir seorang manusia yang luar biasa, yang mampu mengubah dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Tidak pernah ada pemimpin di muka bumi ini yang mampu merubah, membentuk peradaban hanya dalam waktu 23 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita bisa berkata, dia kan utusan Allah, pastilah Allah tidak akan meninggalkannya untuk membawa Islam ini. Pastilah Allah akan menolongnya. Pastilah Allah akan melindungi dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu sama seperti kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah, ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ana basyarum mithlukum. Aku sama seperti kamu. Sama-sama manusia. Yuha ilayya. Hanya saja aku menerima wahyu dari Allah. Wahyu yang diberikan oleh Allah adalah merupakan pedoman yang kemudian akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau, melalui Muhammad SAW, dan kemudian beliau menyampaikannya secara langsung, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang
ditukar atau ditambah, dikurangi dan sebagainya, tapi dia menyampaikan utuh dari Allah kepada kita sekalian. Karena beliau punya sifat tabligh. Ya, punya sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa saja yang Allah sampaikan kepada beliau pasti akan disampaikan kepada kita. Bahkan beliau tidak malu-malu untuk menyampaikan teguran Allah kepada dirinya. Teguran Allah kepada Muhammad SAW sebagai manusia yang alfa, yang lupa, namun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan wahyunya, peringatannya kepada beliau, dan kemudian ini disampaikan kepada kita semua. Kalau saja beliau tidak punya sifat tabligh, tidak punya sifat siddiq, jujur, ya, menyampaikan apa adanya, mungkin beliau bisa menyembunyikan itu. Seperti kasus ketika Allah menurunkan surah Abasa wa Tawalla, ya, surah Abasa. Kalau saja beliau tidak ingin supaya sikap salahnya itu atau sikap kurang tepatnya berperilaku itu beliau tutupi, kita mungkin tidak akan pernah tahu. Karena wahyu disampaikan kepadanya hanya beliau dan Allah yang tahu. Yang lain, orang sekelilingnya, tidak akan pernah tahu kalau Rasulullah sedang menerima wahyu. Tapi karena beliau siddiq, jujur, dan kemudian tabligh, selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, maka beliau tidak merasa sungkan, tidak merasa jatuh gengsinya ketika menyampaikan abasa wa tawalla anjahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang menyampaikan dakwah di kalangan para konglomerat Mekah waktu itu. Beliau sedang berbincang-bincang, sedang meyakinkan para konglomerat itu. Kan dalam pikiran beliau, dalam sejarah disebutkan, dengan kita mendapatkan, ya, simpati dari para konglomerat itu, maka dakwah akan mudah berjalan. Akan ada pembiaya yang menanggung pembiayaan dakwah itu berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ternyata pikiran Rasulullah waktu itu langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tidak malu untuk menyampaikan ini kepada kita. Waktu itu beliau sedang asyik menyampaikan dakwahnya kepada para konglomerat itu, datang seorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau menyampaikan salam dan beliau hanya mengucapkan waalaikumsalam, kemudian berpaling. Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta, tidak tahu kalau Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para orang penting Mekah waktu itu. Beliau sekali lagi mengucapkan salam, dijawab seperti biasa, dan kemudian berpaling lagi melayani para konglomerat itu. Kemudian ketiga kalinya Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan salam kembali, karena beliau tidak tahu kalau Rasulullah sedang mengadakan perbincangan. Nah, ketika ketiga kalinya itu, maka kemudian beliau berwajah masam, bermuka masam. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa madrika la'allahu yazzakka. Ya, beliau bermuka masam. Ya. Allah tidak menunjuk langsung, tetapi hanya merupakan berita, kalimat berita. Dia berwajah bermuka masam. Bermuka masam tentu saja bukan wajah yang enak untuk dilihat, menunjukkan ekspresi emosi yang tidak bagus. Dan itu langsung Allah tegur pada kondisi seperti itu. Lalu apakah kemudian Rasulullah menyembunyikan itu? Kalau beliau sembunyikan, sebenarnya tidak ada masalah. Artinya siapapun tidak ada yang tahu, termasuk Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan pernah tahu kalau Rasulullah sedang menerima wahyu dan kemudian Rasulullah sembunyikan misalnya. Tapi itu tidak terjadi pada beliau. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang senantiasa menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya, tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang mungkin ditanggapi keliru atas wahyu yang disampaikan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada kita. Tidak. Oleh karenanya
adalah sangat wajar kalau kita menaruh kepercayaan penuh kepadanya, mengimaninya tanpa keraguan. Ketika kita menyatakan iman, tentu saja kan bagian dari keimanan kita kepada Allah, kepada ajaran Islam ini, yang disebutkan dalam rukun iman itu, diantara yang percaya kepada Rasul, dan beliau adalah Rasul terakhir, khataman nabiyyin, maka konsekuensinya adalah bahwa kita tidak akan pernah ragu dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita bisa melihat itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi melalui hadis-hadis Rasulullah yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika beliau menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya, ya, saat itu kebanyakan orang tidak percaya, bahkan sahabat-sahabat terdekatnya pun tidak percaya. Tapi ketika itu ditanyakan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa jawab Abu Bakar? Kalau itu yang dikatakan oleh sahabat kita ini, maka saya percaya 100%. Ini yang disebut dengan summalam yartabu, kemudian tidak ragu. Iman yang diikuti dengan tanpa keraguan. Hari ini kita melihat persoalan ini begitu luar biasa. Melihat pada akhir zaman seperti ini, orang mulai ragu dengan keteladanan. Ya, dengan adanya orang yang begitu istimewa untuk bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Kita lebih terpesona dengan orang-orang yang belakangan, yang lebih banyak dia pandai berbicara, dia pandai bersikap, tapi sebenarnya tidak mendatangkan sesuatu kebaikan untuk semua. Kalaupun datang kebaikan hanya untuk sekelompok orang, hanya untuk dirinya, hanya untuk keluarganya atau kelompoknya. Belum kita temukan hari ini, atau sangat sedikit mungkin, orang yang menyampaikan secara jujur, yang secara siddiq, ya, menyampaikan kebenaran-kebenaran itu tanpa keraguan sedikit pun. Dan kemudian kita mengimaninya tanpa keraguan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini, maka misi beliau cuma satu. Dikatakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tiada lain, sesungguhnya hanya ini saja nih, kata Rasulullah. Innama, ya, kalimat innama ini menunjukkan tidak ada yang lain kecuali yang ini saja. Bahwa aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ternyata persoalan akhlak ini adalah persoalan yang akan senantiasa up to date untuk terus diingatkan kepada kita sekalian. Mengapa? Karena kemudian kita seringkali salah melihat, salah memilih figur, salah meneladani seseorang. Kita terkagum-kagum dengan penampilannya, dengan ucapannya, dengan pesonanya yang luar biasa, tapi ternyata dia adalah perusak. Kita sering tertipu oleh tampilan media-media yang sekarang ini setiap orang akan memunculkan dirinya melalui media sosial yang mudah untuk kita dapat, dan kita kemudian terpesona dengan itu. Padahal di sana banyak tipuan-tipuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap menggantungkan diri kita kepada informasi media sosial ada hari ini adalah merupakan kekeliruan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran hakiki kecuali kita betul-betul mendalami setiap informasi yang kita dapatkan. Lalu bagaimana ketika informasi itu sudah demikian banyaknya datang ke benak kita, ke otak kita, ke ingatan kita, bagaimana kita menseleksinya? Maka untuk menseleksi itu tiada lain adalah kecuali kita mendalami Al-Quran. Karena kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akhlak Rasulullah SAW.
Setiap kali ada informasi yang disampaikan oleh orang fasik, maka tabayyun, fatabayyanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini prinsip yang hari ini sudah kita tinggalkan sama sekali. Kita lebih percaya karena dia bicaranya bagus, penampilannya hebat, lalu kita percaya. Dan kemudian ternyata tertipu. Kita sudah mengalami ini selama 10 tahun, selama 20 tahun, selama 30 tahun mungkin. Dengan penampilan-penampilan dari orang yang kita anggap pemimpin, tapi ternyata perusak negara. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya mari kita belajar kembali. Hari ini kita diingatkan oleh figur Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita rayakan, yang hari ini kita peringati, yang kebanyakan kita memperingatinya. Ya, tapi kita sering lupa ketika kita memperingati ini, kita hanya mengambil pestanya saja, hura-huranya saja. Tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang harusnya kita fahami, yang kita kenali. Ketika kita mengabaikan sama sekali untuk mengenal siapa itu Muhammad SAW, maka tidak mungkin akan muncul rasa cinta. Ketika muncul rasa cinta harusnya diikuti dengan perilaku yang benar. Tapi kita ternyata cintanya hanya sebatas emosi. Kita mungkin banyak bersalawat, tapi kemudian kita lupa bahwa setelah itu kita harus mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada teladan. Ada keteladanan. Inilah yang sering kali kita lupa. Kita lebih fokus kepada tampilan-tampilan dengan mengejar pahala untuk mengucapkan sholawat, tapi kemudian tidak diikuti dengan bagaimana sebenarnya harusnya kita meneladaninya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, di surah Ali Imran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau mencintai Allah, ini dikatakan Allah kepada Rasulnya, wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Ini waktu itu diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan, aku cinta Allah. Tapi kemudian kata Allah, katakan kepada orang-orang Yahudi itu. Dan sekarang kepada kita nih. Karena Quran itu berlaku sampai kiamat nanti. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintaimu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, meneladani Rasulullah didasari oleh cinta yang benar, bukan cinta yang emosional, bukan cinta yang buta, cinta yang tidak disertai dengan ilmu. Karena orang yang mencintai dengan tanpa ilmu, dia akan mungkin akan mencapai seperti orang-orang Kristen mempertuhankan Isa alaihissalam yang dijadikan sebagai Tuhan. Karena dia mencintainya tanpa ilmu. Nah, persoalannya adalah, sudahkah kita mencintai Rasulullah dengan benar, dengan proporsional, sesuai dengan apa yang dituntunnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini harus kita selalu koreksi. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah apa yang mampu kita ikuti dari beliau. Tentu saja untuk urusan-urusan dunia, Rasulullah mengatakan, antum alamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Ya, artinya berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis muamalah kehidupan dunia ini, itu boleh kita melakukan sesuai dengan pikiran yang tanpa melepaskan diri dari dasar-dasar yang sudah dibangun oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan urusan ibadah, dengan urusan hablum minallah kita, maka mengikuti Rasulullah adalah mutlak hukumnya. Tidak boleh kita menciptakan satu ibadah tanpa contoh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah tanpa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa ada dalil yang mengajarkan kita melakukan itu. Mengapa? Karena persoalan ibadah, persoalan
hak prerogatif Rasulullah untuk menjelaskan. Rasulullah diutus juga untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah tentang perintah salat misalnya. Aqimis salat. Dalam Al-Quran tidak disebut secara detail bagaimana salat itu. Tapi kemudian Allah mengajarkan kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam mempraktekkan ini loh salatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Bagaimana melihat Rasulullah salat? Pelajari hadis-hadisnya. Teruslah belajar, gali itu salat seperti apa. Maka nanti kita akan dapatkan bagaimana sebenarnya salat yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh merekayasa salat. Rasulullah sudah khawatir sejak 14 abad yang sudah mengatakan, nanti di akhir zaman aku khawatirkan umatku mereka salat tapi sebenarnya tidak salat. Mereka salat tapi sebenarnya tidak salat. Kemudian diterjemahkan ini oleh para ulama. Mengapa sampai sedemikian itu? Karena ternyata banyak orang yang salat hari ini tidak seperti Rasulullah. Dia hanya mengikuti perasaannya saja. Ya, seperti itu berkaitan dengan sholat. Begitu juga berkaitan dengan zikir-zikir dan sebagainya. Semua harus melihat, karena itu hablum minallah. Hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu saja kemudian yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, maka kita bisa melihat kenapa Rasulullah bisa berhasil dalam 23 tahun membina sebuah umat, sebuah bangsa yang kemudian memiliki kekuatan yang luar biasa, yang ditakuti oleh lawan, dikagumi oleh lawan. Kenapa? Karena Rasulullah membangun sebuah masyarakat itu, fondasinya adalah akidah yang benar. Kemudian akhlak yang mulia. Islam hanya bisa berkembang, hanya bisa diterima oleh manusia kebanyakannya, adalah karena perilaku kita. Karena perilaku kita yang menggambarkan Islam itu sendiri. Kalau hari ini banyak orang yang masih ragu untuk menjadikan Islam sebagai cara hidupnya, karena mungkin kita tidak pernah menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, yang seperti yang Rasulullah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau Allah mengatakan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, maka tidak ada lagi yang contoh yang harus kita patut ikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di muka bumi ini figur yang sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau disebut uswatun hasanah, untuk diteladani, untuk dicontoh. Kalau kita melihat manusia-manusia hari ini yang sudah banyak diracuni oleh berbagai ide, oleh berbagai macam pikiran, oleh berbagai macam ideologi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dari kehidupan ini. Kita kembali kepada Islam sebagai fitrah kita. Ya, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ketika kita meneladani Rasulullah, berarti kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia untuk tunduk hanya kepada aturan-aturan Allah saja. Ketika kita menyimpang dari itu, maka jangan pernah kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Termasuk persoalan negara, termasuk persoalan rumah tangga, termasuk persoalan masyarakat. Hanya bisa diselesaikan dengan tegaknya syariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak pada kita semua, mari
kita betul-betul mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pernah mengabaikan pengenalan kita kepadanya. Hanya dengan mengenalnya kita bisa mencintainya. Dengan cinta itulah kita rela berkorban untuk menjaga kehormatan. Islam ini menjaga kehormatan Nabi kita. Hari ini banyak orang yang menghina-hina Nabi kita dan kita kelihatan seperti tidak peduli, santai saja. Padahal harusnya ada gelegak pada jiwa kita, ada ghirah yang ditunjukkan untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini bukan cuma dalam negeri tapi luar negeri pun begitu. Mereka terus berusaha untuk mencitrakan buruk terhadap Muhammad SAW. Kitalah pembelanya. Kitalah Jaish Muhammad, tentara Muhammad yang harus betul-betul menjadikan Muhammad SAW teladan kita dan panutan kita. Dan kemudian jadikan apa yang diajarkannya itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak boleh kita lepaskan sedikit pun, sekejap pun. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan hingga akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Komitmen kita kepada Rasulullah dalam meneladaninya adalah dengan cara tentu melaksanakan semua yang diperintahkannya, semua yang dicontohkannya, semua yang dianjurkannya, sekuat tenaga untuk kita laksanakan itu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menolong kita, menolong untuk menjaga kemuliaan kita, kemuliaan umat Islam ini di seluruh dunia, di mana saja kita berada. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.